Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info3RS ID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bedah MFK 8.3. Oke, jadi dalam bedah MFK 8.3 ini rumah sakit melakukan uji coba atau uji beban terhadap sumber listrik dan sumber air cadangan atau alternatif. Oke. Maaf. Oke. Jadi maksud dan tujuannya adalah di rumah sakit mutu air termasuk salah satu hal yang kritikal ya dalam proses asuhan kepada pasien, seperti proses dialisis ginjal, terus juga proses sterilisasi gitu. Nah, itu salah satu komponen penting gitu. Makanya perlu dilakukan monitoring atau pemeriksaan mutu air. Nah, makanya itu rumah sakit mempunyai minimal proses sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan monitoring mutu air bersih paling sedikit 1 tahun sekali. Oke. Lalu pemeriksaan kimia setiap 6 bulan sekali atau lebih sering, jadi minimal setahun 2 kali. Lalu hasil pemeriksaannya didokumentasikan. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan air limbah dilakukan setiap 3 bulan atau lebih sering. Jadi untuk khusus limbah itu setahun bisa 4 kali atau lebih. Dan hasil pemeriksaannya didokumentasikan. Lalu untuk pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal atau air RO yang biasanya reverse osmosis itu juga dilakukan setiap 1 tahun sekali. Lebih banyak lebih baik. Oke. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring hasil pemeriksaan air dan perbaikan bila diperlukan. Untuk elemen penilaiannya sendiri, yang pertama adalah rumah sakit telah menerapkan proses kurang-kurangnya meliputi poin A sampai D. Oke, yang diminta adalah dokumentasi bukti pelaksanaan. Oke, pelaksanaan monitoring mutu air bersih. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke dokumentasi, ada baiknya teman-teman buat dulu regulasinya gitu. Jadi regulasi ini bisa dalam bentuk apa? Bentuk SOP aja, SPO gitu. SPO judulnya apa? SPO pemeriksaan mutu air. Nah, nanti di dalamnya teman-teman bisa masukkan air bersih, air minum, terus air apa lagi tadi? Air dialisis, terus juga air limbah. Oke. Jadi buat dulu SPO-nya. Untuk apa sih SPO? Untuk pengaturan terkait dengan jangka waktu dilakukan pemeriksaan gitu. Jadi kan kalau di dalam regulasi ini sekurang-kurangnya itu 1 tahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, untuk menegaskan hal itu, rumah sakit mampunya seperti apa? Jadi buatlah dalam SPO. Misalnya ternyata dalam melakukan mutu air bersih, rumah sakit hanya mampu 1 tahun sekali. Ya udah, tuangkan hal itu dalam SPO. Misal untuk pemeriksaan kimia mampunya setahun itu bisa 3 kali. Nah, tuangkan itu dalam SPO gitu. Jadi teman-teman tidak melakukan sesuatu itu tanpa dasar gitu. Itulah yang sebenarnya ketika akreditasi, tulis yang kamu kerjakan yang kamu tulis gitu. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita punya dasar hukumnya gitu. Lalu ketika teman-teman sudah punya SPO, lalu buatlah bukti pelaksanaannya gitu. Untuk pelaksanaan monitoring mutu air bersih, jadi teman-teman kan lakukan pemeriksaan mutu air bersih ya. Jadi kalau pemeriksaan mutu air bersih sendiri itu dilakukan ke pihak ketiga gitu. Pemeriksaannya sendiri pasti akan mendapatkan hasil pemeriksaan yang tadi disebutkan di atas. Nanti biasanya hasil pemeriksaan air ini bisa diketahui gitu. Jadi apakah ada pemeriksaan mutu air yang di bawah standar, sesuai standar atau di atas standar gitu. Jadi kalau ditemukan misal di dalam air bersih ternyata kadar apa ya, Fe-nya kali ya, atau zinc-nya itu terlalu tinggi, nah silahkan lakukan tindak lanjutnya gitu. Jadi jangan cuma teman-teman melakukan pemeriksaan air lalu hasilnya dapat. Jika ada ditemukan masalah, ya udah langsung akan tindak lanjutnya gitu. Nah, tindak lanjutnya itu seperti apa sih? Tindak lanjut itu atau RTL-nya itu bisa berupa silahkan lakukan analisa pertama. Analisa. Untuk apa? Untuk diketahui penyebab masalahnya.
gitu. Lalu teman-teman lakukan proses PDCA ya setelah ini. Perencanaannya apa gitu pertama. Jadi setelah ketemu analisa dan sudah didapat analisa penyebab masalah, lakukan planningnya apa. Misal melakukan apa ya? Misal tadi kadarnya ada yang tidak sesuai standar, misalnya melakukan kuras torrent air gitu kan. Itu perencanaannya. Nah, lalu yang dilaksanakan ditargetkan perencanaan pengurasan tabung atau toren air itu ialah di bulan November. Maka tulislah di perencanaannya gitu. Lalu di do atau pelaksanaan. Nah, apakah benar dilakukan di November? Tulis di sana. Ternyata benar dilakukan restoran di bulan November. Nah, cek. Cek ini adalah pemeriksaan hasilnya. Hasilnya gimana sih setelah dilakukan planning, dilakukan pelaksanaan, hasilnya seperti apa gitu. Itu ditulis. Ternyata setelah diberikan hasil, ketika pengukuran selanjutnya nilainya sudah sesuai standar gitu. Makanya untuk yang terakhir actionnya ya udah tindak lanjut lagi dari hasil pemeriksaan. Jika ternyata sudah sesuai standar, tulis actionnya sudah sesuai standar. Itulah yang teman-teman lakukan. Karena di RTL ini atau analisa PDCA ini, maka akan diminta nanti di setiap poin A sampai D ini. Jadi teman-teman melakukan monitoring. Nah, monitoringnya itu dalam bentuk analisa tersebut gitu. Jadi baik itu air bersih, air limbah, air dialisis ginjal maupun air minum. Nah, itu lakukan pemeriksaan dan lakukan analisanya gitu. Oke, ini untuk 8.3.1. Nah, yang tadi saya bilang analisa RTL itu akan diminta di 8.3.2 gitu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, maka laksanakan tindak lanjutnya gitu atau RTL-nya gitu. Jangan sampai ketika teman-teman melaksanakan pemeriksaan air limbah ditemukan amoniaknya itu sangat tinggi gitu. Nah, itu didiemin aja, jangan seperti itu. Lakukan analisa tadi karena itu akan diminta di poin 8.3.2 gitu. Biasakan buatlah report tidak hanya hasil dari vendornya saja. Jadi kita melakukan pemeriksaan, vendornya ngasih laporan, nah itu dilampirkan. Jangan seperti itu, lakukan analisa di dalamnya. Kalaupun memang sudah sesuai standar semua, ya udah tetap bikin laporan yang mengindikasikan atau mengartikan kalau memang hasil pemeriksaan air itu sudah sesuai standar semua gitu. Jadi kalau biasanya kita dapat report dari vendor, itu kan biasanya kan kopnya itu kopnya vendor ya. Makanya teman-teman ada baiknya lakukan perubahan gitu. Buat laporan dengan menggunakan kop dari rumah sakit teman-teman gitu. Oke, jadi untuk yang 8.3.1 ini tinggal buat laporan monitoringnya. Monitoring seperti apa itu bisa dari RTL, PDCA yang tadi sudah disebutkan gitu. Lalu yang terakhir ini adalah rumah sakit telah menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi. Nah, itu kalau teman-teman sudah melaksanakan tadi yang saya sebut itu RTL PDCA ini, maka akan timbul bukti pelaksanaannya gitu. Jadi misal ini berarti langsung dokumentasi ya. Bukti pelaksanaan. Misal case-nya itu adalah kadar amoniak di dalam air IPAL itu tinggi ya. Jadi perencanaannya adalah melakukan apa ya? Kalau amoniak tinggi itu kan biasanya lumpur ya. Penyedotan lumpur mungkin ya. Saya kan emang tidak terlalu ngerti lingkungan ya. Jadi mungkin bisa dikoreksi kalau agak kadar amoniak tinggi itu kenapa ya. Kadar amoniak yang tinggi. Nah, perencanaannya itu seperti apa planningnya? Misalnya perencanaan plannya itu melakukan apa namanya itu kuras lumpur mungkin ya. Saya kurang tahu, mungkin dikoreksi aja. Do-nya itu seperti apa? Act-nya plan do, check-nya itu seperti apa? Act-nya itu seperti apa? Nah, perbedaannya kalau di regulasi 8.3.3 ini teman-teman wajib melengkapi
dokumen atau evidence-nya gitu. Jadi kalau yang di 8.3.1 biasanya formulir dari vendor dan kita bikin reportnya. Form 2-nya ini reportnya yang disertai dengan analisa monitoringnya atau RTL PDCA-nya. Dan yang ketiga itu adalah bukti pelaksanaan atau evidence dari analisa RTL PDCA gitu. Misal dalam melakukan pengurasan lumpur, nah silakan lampirkan dokumentasi ketika pengurasan, checklist checklist maintenance sipalnya dilampirkan gitu, checklist, terus juga checklist apalagi ya, checklist pembersihan. Nah itu silakan dilampirkan gitu. Itulah yang dinamakan dengan dokumentasi bukti pelaksanaan RTL-nya gitu. Kalaupun nanti ternyata ada terkait sosialisasi dari vendor, itu juga silakan dilampirkan dari sana. Ataupun misalnya ada penjelasan tertulis dari vendor, lampirkan gitu. Jadi inilah yang harus teman-teman kumpulkan. Sebenarnya cukup mudah ya 8.3 ini, karena kita biasanya rumah sakit tidak mengerjakan sendiri pemeriksaan airnya, melainkan menggunakan jasa vendor. Dan ketika dari vendor biasanya sudah dapat langsung hasilnya gitu. Makanya kalau teman-teman lebih bagus lagi, silakan koordinasi dengan vendornya agar ketika mengirimkan hasil tidak hanya hasil mentahnya saja, melainkan juga secara teori ya atau aplikatif itu kenapa sih bisa terjadi mutu yang tidak sesuai standar gitu. Itu juga lebih bagus karena vendor mau kok seperti itu. Jadi dia langsung menuliskan rekomendasi gitu. Karena ada vendor yang bagus seperti itu gitu. Oke, mungkin dari saya sekian ya, karena 8.3 cukup simple. Ini kemarin sempat kelewat ya, karena 8.2.1 yang terakhir. Dan kemarin sempat ada yang mengingatkan kami di kolom komentar kalau 8.3 itu belum dilakukan bedah. Makanya kami lakukan bedah HMFK 8.3 di hari ini gitu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada yang ingin ditanya, silakan japri kami bisa, tulis di kolom komentar bisa, ataupun DM di Instagram kami juga bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, assalamualaikum.